Hormat Ibu Siti Ina Safira SPSI MEDCP selaku penanggung jawab acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Damayanti Kusuma Dewi SPSI MSI dan Ibu Syahrifa Yulia Nurmalasari MPSI Psikolog selaku pemateri kita pada pagi hari ini, serta segenap teman-teman mahasiswa psikologi UNESA yang kami banggakan. Mengawali kebersamaan kita di suasana yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, Jumat 29 Juli 2021, kita masih diperkenankan untuk bertatap muka secara virtual dalam acara pelatihan peer educator. Tamu kita pada pagi hari ini mohon maaf juga tidak ada struktural. Bu Dama mungkin sekalian mewakili struktural karena ini agenda cukup padat begitu, jadi Bapak Ibu pimpinan juga sedang berada di kegiatan yang lain, jadi mohon izin saya sekaligus mewakili saja begitu ya untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Sudah nampak ya? Di communication itu katanya mahasiswa. Nah, definisinya peer educator sendiri, ini saya ambil dari Google ya. Jadi, yang dimaksud dengan peer educator itu adalah seseorang ya, kalau di sini itu bisa mahasiswa, bisa. Dan juga Ibu Damayanti yang membuka kerjasama ini ya, sehingga saya bisa berada di sini, berkenalan dengan teman-teman semua. Di sini saya akan mengawali untuk membantu teman-teman mengenali diri ya sebelum membantu orang lain. Gitu. Ya, lakukan setiap hari ya, sejenak berpikir lebih lambat, menuliskan di jurnal diri gitu ya, kemudian berikan afirmasi positif kepada diri kita gitu ya. Nanti kita akan pelan-pelan dan bertahap kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bersyukur bahwa ternyata aku itu punya kelebihan loh ya, nggak hanya melihat dari kekurangan aja kayak gitu. Nah gitu ya, sekian dari saya materi saya kali ini teman-teman. Nah besok kita akan berlatih tentang kemampuan dasar seorang peer educator seperti apa gitu ya. Jadi dari kesadaran yang sudah kita tumbuhkan hari ini, Anda bisa lebih bahagia menjalani hari. Ketika kita sudah menyadari diri kita, maka akan memudahkan kita untuk care dengan orang lain gitu ya, dan bisa membantu orang-orang di sekitar kita tanpa kita merasa susah gitu ya, karena kita sudah selesai dengan diri kita. Itu terima kasih teman-teman. Silakan Mbak Moderator, Mbak Pratita ya. Baik, terima kasih Bu Sari atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Dan mungkin untuk teman-teman yang tadi sudah menggebu-gebu ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Baik, ini sudah ada yang raise hand Bu, ada Vivika. Mungkin silakan ada Vina Laili. Ya mungkin untuk Vivika, silakan meng-unmute mic untuk bertanya langsung kepada Ibu Sari. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Vivika. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan ini, Bu. Ketika kita sudah tahu sebenarnya diri kita ini seperti apa, namun kadang kala ada waktu di mana kita itu menunda atau tidak mau untuk merubah apa yang kita apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi ketakutan kita, kayak gitu. Nah, tadi Ibu sempat bilang bahwa ya itu nggak apa-apa, kita bisa pending dulu, atau kita bisa kayak, oke, kita mungkin belum mau berubah, nggak apa-apa gitu. Nah, pertanyaan saya itu, apakah kita tidak terlalu memanjakan diri? Kadang itu jadi dilematis gitu, Bu. Ketika kita memahami, oke, sekarang kamu gini dulu, atau sekarang kamu tenang dulu, tapi kadang juga timbul pemikiran lain kayak, kalau kamu gini terus, kapan bisa berkembangnya, kapan bisa majunya gitu. Itu jadi pertanyaan dilematis gitu, Bu. Mungkin gitu pertanyaan saya. Jadi gimana cara menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Vivika. Jadi gini, nah itu tadi makanya kenapa kita itu diberikan kemampuan untuk berpikir ya. Jadi kemampuan berpikir itu akan membantu kita untuk memberikan batas gitu, menakar. Jadi dalam hidup ini tuh kita tuh harus punya takaran gitu loh. Oh batasnya itu di sini gitu loh, batasnya di sini. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa oh nggak bisa ini, aku harus segera memahami nih, kenapa peristiwa ini kok seperti ini gitu. Nah, ketika kita sudah merasa yang bisa tahu batasnya seberapa itu kan diri kita, ya kan? Kalau kita kan hanya memberikan arahan gitu. Jangan dulu kalau memang kamu nggak kuat gitu. Tapi ketika di sini tuh sudah nggak bisa ditawar lagi ya, mesti kita harus lakukan. Jadi apapun yang memang nanti ketika kita mencoba mengenali itu dan kemudian akhirnya membuat kita sedih atau apa, ya harus kita hadapi gitu. Sampai di slide
Yang keenam, nah tadi sudah bicara tentang definisi, terus kemudian bicara tentang bagaimana sih kriteria seseorang dikatakan memiliki kesehatan mental yang bagus, yang oke gitu ya. Nah, sekarang kita bicara sebenarnya apa sih permasalahan psikologis umum yang muncul pada generasi muda. Nah, ini pertanyaannya untuk sesi yang pertama ini, karena saya ingatkan kembali bahwa nanti untuk para penanya akan ada saldo digital dari panitia. Mungkin satu penanya lagi ya, teman-teman, sambil kita menunggu Bu Yohana. Saya udah gabung lagi, Mbak. Tapi oh iya, seperti kayaknya nggak bisa ini ya, menampilkan kamera karena nggak stabil. Ya, Bu Yana, silahkan. Bisa lanjutkan pertanyaannya yang kasih, ya kan? Bisa memberikan pengaruh. Kemarin katanya Bu Dama gitu ya, sebagai agen perubahan kayak gitu. Dari lingkungan terdekat Anda sendiri. Yuk, siapa yang bisa memaknai dari video ini? Bagaimana awal prosesnya, kemudian sampai dengan terjadi yang ada di dalam video ini. Silahkan, yuk. Nanti ada doorpress-nya kan ya? Ada, Bu. Baik, teman-teman, silakan teman-teman. Pemaparan materi diberikan waktu 20 menit, dan sebelumnya saya mohon izin untuk nanti mengingatkan jika waktu telah tersisa 5 menit lagi. Baik, untuk Ibu Riza, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Pratika selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya bisa terdengar. Jelas. Kedengeran, Bu. Iya, terima kasih Bu Ina. Sebelumnya saya ucapkan, kita jangan terima fokus pada apa yang sudah dia lakukan, tapi fokus pada apa yang seharusnya nantinya dia akan lakukan. Jadi semacam mengarahkan persepsi atau pemikirannya tentang sesuatu hal itu, misalnya terkait kesehatan mental gitu ya. Kita apa yang seharusnya kita lakukan saat ini, dan kemudian bagaimana ke depannya untuk mengarahkan itu menjadi pengetahuan, sikap maupun perilaku positif yang lebih baik. Jadi bukan membahas yang sudah dia perbuat. Seperti itu, Mbak. Ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Teman aja gitu ya, tapi mungkin lingkungan di sekitar kita. Yang pertama adalah dekati, ya. Kemarin kita sempat lihat video ya tentang peer counseling, di mana di situ ada anak yang sendiri gitu ya, ada anak yang sedang ribut sama pacarnya, kemudian ada anak yang gebrak-gebrak gitu ya, lemah hari musik gitu loh. Nah, hadirin yang terhormat, acara demi acara telah kita lalui bersama, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa. Dan khususnya untuk Ibu Sari, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat menarik yang telah dibagikan kepada kami selama 3 hari ini. Semoga semua ilmu yang telah dipaparkan oleh Ibu Sari dapat menjadi buah yang dapat kami petik di kemudian hari. Terima kasih. Ya, dan dengan telah berjalannya seluruh rangkaian acara pada hari ini, maka berakhir pula pelatihan peer educator ini. Dan saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dari hari pertama hingga hari ketiga ini. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf jika selama pelatihan berlangsung, kami memiliki banyak kekurangan yang menjadi evaluasi bagi kami ke depannya. Baik, hadirin sekalian, saya Pratita dan seluruh panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sari. Sama-sama, Cibina. Dadah, makasih Pratita. Iya, terima kasih Bu Sari. Nova, Kisti ya. Dadah. Terima kasih Bu. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.